dari kelompok Alkes kelas A13C akan mencoba memaparkan jurnal cost benefit analysis antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi di RSIAM. Untuk pengertian farmakoekonomi adalah ilmu yang mengatur biaya hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Pengertian alat kesehatan berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 220 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 9 garis miring 1976 tertanggal 6 September 1976 adalah barang instrumen aparat atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan, keadaan badan atau gejala pada manusia. Untuk judulnya yaitu cost benefit analisis antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi di RSIAM. Untuk bentuk penelitian ini merupakan studi kasus dengan rancangan bangun konsepsional. Penelitian ini berlangsung di RSIA dengan menggunakan data sekunder, analisis data melalui perbandingan rasio benefit cost. Selanjutnya dari jurnal penelitian ini kami menemukan karakteristik satu penelitian yang dimana tempat penelitian yang dilakukan adalah RSIAM dan merupakan salah satu rumah sakit swasta di kota Surabaya. RSIAM sendiri adalah rumah sakit kelas C tipe khusus ibu dan anak yang baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Terdapat beberapa usulan untuk pengembangan pelayanan kesehatan di RSIAM, antara lain pengembangan instalasi rawat inap anak, unit radiologi, RICU, dan layanan unggulan USG 4 dimensi di poli kebidanan dan kandungan. Kemudian perhitungan terhadap kedua usulan yaitu pembelian USG 4 dimensi dan pembelian X-ray perlu dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian yang keempat, kita menemukan alternatif yang dibandingkan, yakni keterbatasan sumber daya di RSIAM membuat kedua usulan tersebut tidak dapat direalisasikan secara bersama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penentuan skala prioritas antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi dengan menggunakan perhitungan cost benefit analysis atau CBA. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan perhitungan. Jurnal berikutnya, cost benefit analysis antara pembelian alat CT scan dengan alat laser dioda fotokoagulator RSUD Balung Jember. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan unit analisis di instalasi radiologi dan polimata. Penetapan populasi dari samplingnya itu dilaksanakan di RSD Balung Jember yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Oktober tahun 2013 dengan unit analisis penelitian adalah di instalasi radiologi dan polimata RSUD Balung. Karakteristik subjek penelitian, cost benefit analisis merupakan suatu analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber agar sumber daya ekonomi yang langka tersebut dapat digunakan dengan efisien. Parameter outcome-nya, berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost, didapat rasio yang paling besar adalah pada usulan pembelian alat laser dioda fotokoagulator yaitu 0,858. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memprioritaskan pembelian alat laser dioda fotokoagulator terlebih dahulu daripada pembelian alat CT scan. Untuk berikutnya, analisis efektivitas biaya perangkat CPAP gelembung berbiaya rendah dalam memberikan dukungan ventilasi untuk neonatus di Malawi. Menurut
Menurut bentuk penelitian, menggunakan metode pendekatan regresi manfaat bersih untuk melakukan analisis efektivitas biaya yang membandingkan dua intervensi oksigen hidung dan BCPAP. Ditargetkan untuk mengobati neonatus dengan kesulitan pernapasan. Sampling, kita mengambil data dari 9 bayi yang awalnya menerima oksigen di hidung, dialihkan menggunakan oksigen ke BCPAP ketika perangkat BCPAP tersedia. Yaitu hasil dari 9 anak tersebut dianalisis dengan kelompok BCPAP. Karakteristik subjek penelitian, yakni neonatus yang terdapat dalam penelitian ini memiliki hasil klinis sebesar meninggal atau boleh pulang. Jika pasien dipulangkan, bayi tersebut diasumsikan tetap hidup pada hari yang ke-60. Untuk semua neonatus dirawat di rumah sakit kurang lebih 60 hari. Untuk analisis umur hidup, jika pasien meninggal, maka diskon harapan hidup pasien tersebut diasumsikan untuk 0 tahun. Jika hasil 60 hari yang diasumsikan masih hidup, maka pasien tersebut berasumsi bahwa memiliki standar hidup untuk orang Malawi. Untuk alternatif yang dibandingkan dalam jurnal tersebut, yakni analisis efektivitas biaya membantu memberikan alternatif yang optimal. Bahwa dijelaskan pada halaman 2, penelitian tersebut dilakukan melaksanakan pendekatan regresi yang manfaat bersih untuk melakukan analisis efektivitas biaya yang membandingkan dua intervensi, yakni oksigen hidung dan BCPAP yang ditargetkan untuk mengobati neonatus dengan kesulitan pernapasan. Hal tersebut dilaporkan menggunakan rasio efektivitas biaya tambahan dan keuntungan bersih tambahan. Pendekatan regresi manfaat bersih dianggap cocok untuk penelitian ini karena menghitungkan variasi tingkat individu dan membahas masalah yang penting terkait dengan ICR negatif saat melakukan evaluasi ekonomi menggunakan data uji klinis. Masalah yang muncul dari ICR negatif tersebut yakni karena hasil penelitian dilaporkan dalam hal hidup dan mati, yakni 1 jika pasien selamat dan 0 jika pasien ketidakpastian bersama dalam biaya dan efektivitas BCPAP dibandingkan dengan terapi hidung oksigen hidung disajikan dalam bentuk kurva penerimaan efektivitas biaya. Untuk parameter yang digunakan dari jurnal tersebut yakni analisis ini menunjukkan bahwa BCPAP biaya rendah ini adalah penggunaan sumber daya perawatan kesehatan yang sangat hemat biaya, serta intervensi ini memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa pada pasien di Malawi. Hal tersebut meminimalisir bahwa biaya tersebut sangat penting untuk pengobatan neonatus dan kesulitan pernapasan di negara yang berkembang seperti negara Malawi. Untuk kesimpulan, jurnal pertama yang cost benefit analisis, yaitu berdasarkan perhitungan ternyata keduanya berada pada kurang dari 1, yang artinya kurang memberi manfaat. Untuk kesimpulan jurnal kedua, berdasarkan hasil identifikasi unsur biaya dan unsur manfaat pada usulan pembelian alat CT scan dan alat laser dioda fotokoagulator, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan dalam penentuan biaya-biaya pada unsur biaya dan unsur manfaat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu maupun dengan teori yang ada. Hasil penentuan besaran nominal unsur biaya dan unsur manfaat pada usulan pembelian alat CT scan yaitu didapat bahwa selisih antara total cost dengan total benefit, di mana total cost lebih besar dari total benefit. Untuk kesimpulan jurnal yang ketiga, yaitu analisis kami menunjukkan bahwa BCPAP berbiaya rendah ini adalah penggunaan sumber daya perawatan kesehatan yang sangat hemat biayanya di Malawi. Intervensi ini memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa pada tahap paling awal kehidupan dengan biaya minimal, dan menawarkan strategi penting untuk pengobatan neonatus dengan kesulitan pernapasan di negara berkembang lainnya.
Kami menanti hasil uji coba multisenter yang lebih besar yang kami harapkan akan memperkuat kesimpulan kami tentang keefektifan biaya intervensi ini untuk neonatus. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.